warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianda Disnaja Putra. Saya asal sekolah SMK Bunda Satya kelas 11 TK 2 nomor 32. Saya akan memperjelaskan tentang mengenai bahan, konstruksi bahan, konstruksi pelek. Bahan merupakan salah satu bagian dari kendaraan yang berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Bahan dipasangkan pada pelek sebelum dipergunakan pada kendaraan. Oleh karena itu, ban dan pelek saling berhubungan. Fungsi ban untuk menahan seluruh berat kendaraan. Ban berhubungan dengan permukaan jalan sehingga ban dapat bergerak, gaya pengereman di jalan, dan mengontrol mulai jalan, akselerasi atau deakselerasi, pengereman, dan berbelok. Mengurangi kekuatan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan, memberi kenyamanan dalam berkendara. Konstruksi ban ada 6. 1. Karkas. Karkas merupakan rangka ban yang keras cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi dan juga cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban, dan benturan karkas terdiri dari play atau layer dari tear cord atau lembaran anyaman dari paralel dari bahan yang kuat yang direkatkan menjadi satu dengan karet cord pada ban bus atau truk, biasanya dibuat dari nilon atau baja. Sedangkan untuk mobil-mobil penumpang kecil biasanya terbuat dari polyester atau nilon. Ban diklasifikasi menurut arah cord, yang ban tipe radial dan bias play. 2. Thread. Thread adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap kekuasaan dan kerusakan disebabkan oleh permukaan jalan. Thread adalah bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan akibat gesekan yang memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. Pola thread dari alur yang terdapat pada permukaan thread dan dirancang untuk memperbaiki kemampuan ban dalam memindahkan gaya ke permukaan jalan sesuai kebutuhan jalan. 3. Seat wheel. Seat wheel adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar ban. Sebagai bagian paling besar dan paling fleksibel, seat wheel secara terus-menerus melunturkan di bawah beban yang dipukul oleh kendaraan selama berjalan. Di seat wheel ini tercantum informasi nama pabrik pembuatan, ukuran ban, tanggal dibuatnya, dan informasi lainnya. 4. Breaker. Breaker adalah lapisan yang terletak di antara karkas dengan thread yang memperkuat daya rekat antara keduanya. Breaker meredam kejutan yang ditimbul dari permukaan jalan ke kart dan biasanya dipergunakan pada ban dengan bias play. 5. Belt atau rigid breaker. Belt atau rigid breaker adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial dan diletakkan seperti mengelilingi ban di antara karkas dan karet thread untuk menahan ada dengan kuat. Rigid breaker yang tersusun dari kawat baja, rayon, atau polyester digunakan untuk mobil penumpang, sedangkan rigid breaker dari kawat baja digunakan untuk ban bus dan truk. 6. Bed. Bed terbuat dari kawat baja yang berfungsi untuk mencegah robeknya dari rim atau pelek dan berbagai gaya yang bekerja pada posisi bebas atau bagiannya samping play yang disebabkan kawat bed. Tekanan udara di dalam ban mendorong bed keluar pada rim atau pelek dari tahanan kuat, yang bed dilindungi dari kerusakan karena gesekan dengan pelek dengan jalannya memberinya lapisan karet yang disebut cover strip. Konstruksi flipper bed to bed hell, bed base, cover, and barrier. Jenis-jenis ban. Ban dapat dikelompokkan menjadi 2 cara. Menurut konstruksinya, ban dikelompokkan sebagai berikut. Klasifikasi menurut cara penyusun playcode yang membentuk karkas ban. 1.
ban biasa atau cross pelletir, 2 ban radial, 3 ban battle base. Klasifikasi menurut cara penyimpanan udara ada 2, 1 ban dengan ban dalam tubeless, 2 ban tanpa ban dalam tanda kurung tubeless. Klasifikasi ban menurut cara penyusunan atau plekot. 1 ban bias. Ban bias ini dibuat dengan lapisan benang atau serat arah miring berbentuk sudut 30 derajat atau 40 derajat terhadap garis tengah. Ban memiliki tapak tread dengan daya serap benturan yang baik sehingga memberi kenyamanan berkendara. Adapun ketahanan terhadap kausan dan guncangan atau roll tidak sebaik ban radial. 2 ban radial. Ban radial adalah lapisan serat ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban ditambah lapisan sabuk atau rigid breaker searah lingkar ban yang terbuat dari benang tekstil atau kuat atau yang disebut kawat yang dipaul karet untuk membuat tread lebih rigid. Pengertian pelek, fungsi pelek, konstruksi pelek, dan tipe-tipe pelek beserta spesifikasinya. Pelek merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengemudian sehingga harus cukup kuat menahan beban vertikal dan beban samping, gaya pengendara dan pengereman serta berbagai gaya yang menumpangnya. Pelek juga harus sering mungkin dan harus balance sehingga dapat berputar dengan milis pada kecepatan tinggi. Dengan rim yang dirancang dengan tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Pelek diikat dengan kuat pada baut tanam atau hood bolt yang dipasang pada axle hub dengan mur roda. Mur roda diposisi sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan center secara otomatis pada axle hub saat pemasangannya. Konstruksi pelek ada 2 tipe pelek. Pelek dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang yaitu baja pres dan campuran besi tuang. 1 pelek baja pres. Pelek tipe press style diswell ini terjadi atas rim yang dilas ke disk dibuat dari lembaran baja uang dipres. Konstruksi seperti ini mudah diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya mobil-mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. 2 pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini terbuat dari bahan campuran biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Hal-hal yang diperhatikan dalam menangani aluminium berikutnya adalah pada kendaraan yang menggunakan pelek aluminium bila melepasnya untuk sementara untuk rotasi ban perbaikan atau bila memasang pelek yang pada kendaraan maka setelah 1500 km roda dipasang periksalah kekerasan rodanya. 2 bila menggunakan rantai ban berarti saja memasang agar tidak merusak aluminium. 3 gunakanlah khusus untuk pelek aluminium. Yang terakhir, sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri biasanya meliputi lebar untuk diameter pelek, misalnya 5,50 f kali 15 SDC. Keterangan 5,50 lebar pelek dalam inci f bentuk flange pelek, 15 diameter pelek dalam inci SDC atau SDC artinya tipe rim. Itu penjelasan dari saya. Bila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa TKRO disiplin komitmen kompeten Bunda Satria Jaya.